Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari kalian menyenangkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara santai saja dahulu. Sebelum kita ke pembahasannya, saya ingin bertanya sedikit. Pernah dengar database? Istilah kata database? Saya yakin pasti semua orang teman-teman semua sudah pasti mengenal istilah database. Jadi, untuk teman-teman yang sudah pernah masuk ke dunia komputer, apalagi sudah bekerja di dunia komputer, sudah tidak asing dengan istilah database. Tapi kita di sini untuk belajar bersama. Kita sama-sama belajar. Bagi teman-teman yang tidak tahu atau masih ingin menambah pengetahuan teman-teman, di sini saya akan membahas tentang apa itu database, apa fungsi database. Saya juga akan sedikit membahas tentang IRD, bagaimana contoh kasus di IRD, terus kita buat normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi kita buat dalam bentuk 1NF, normalisasi 1, normalisasi 2, normalisasi 3, dan pasti seru. Semuanya itu pasti kita akan kupas tuntas bersama saya Emmanuel Nong, jurusan Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Tarakanita Ramawati. Oleh karena itu, kita fokus ke depan. Kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke basis data, saya ingin bertanya sedikit. Kalian semua sudah tahu arti atau pemahaman tentang data belum? Kenapa saya bertanya begini? Karena kita bicara tentang basis data. Kita bicara tentang data. Dan lawan dari data atau temannya dari data adalah informasi. Jadi, teman-teman, data adalah fakta atau nilai yang muncul dari satu objek. Sedangkan informasi adalah pengetahuan yang didapat dari data yang diolah. Jadi, yang saya tekankan adalah data adalah sekumpulan fakta, sedangkan informasi adalah sekumpulan data. Jadi, informasi bisa menjadi informasi itu berdasarkan dari kumpulan banyaknya data yang berkumpul diolah menjadi sebuah informasi. Jadi, data adalah sekumpulan fakta, informasi adalah sekumpulan data. Jadi, sekumpulan data yang diolah menjadi informasi. Kecok. Oke, teman-teman sudah paham arti data, arti informasi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan sedikit contoh. Yang mana data, yang mana informasi. Contoh data deh. Contoh data, terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Salah satu faktor penyebabnya adalah kegundulan hutan. Itu contoh data. Kenapa demikian saya katakan dia sebagai contoh data? Nanti saya akan jelaskan kenapa pernyataan ini disebut contoh data. Yang kedua, contoh informasi itu seperti apa? Jadi, contoh informasi adalah terjadi banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kejadian banjir bandang ini terjadi pada akhir bulan November, yang dimana menurut BMKG pada Jumat tanggal 12 bulan 12 tahun 2025 menyebutkan bahwa 52 kabupaten atau kota yang terdampak oleh banjir bandang dan tanah longsor ini, di mana terdapat 990 korban jiwa, 5.400 korban luka-luka,
yang menyebabkan kerusakan fasilitas, yaitu mulai dari 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 kantor gedung, dan 490 jembatan rusak. Dari 990 korban jiwa, 407 orang dari Provinsi Aceh, 347 dari Provinsi Sumatera Utara, dan 240 dari Provinsi Sumatera Barat. Dan 80.000 warga mengungsi di 3 provinsi yang berbeda. Provinsi terbanyak yang mengungsi adalah Aceh Barat, yaitu 2.300.000 warga. Begitu contoh. Oke, jadi apa yang berbeda dari dua pernyataan itu? Yang berbedanya adalah contoh data. Pada contoh data dinyatakan adanya fakta baik. Faktanya adalah terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan oleh kebudayaan hutan. Salah satu faktornya. Hanya menyebutkan fakta. Jadi hanya jika kalau kita melihat hanya ada satu sudut pandang yang kita bisa lihat di situ. Berbeda dengan informasi. Informasi itu dikatakan informasi itu kan kumpulan data yang diolah menjadi informasi. Jadi data-data tadi, data orang warga luka-luka, warga meninggal, kerusakan fasilitas, dikumpulkan menjadi suatu informasi. Artinya datanya sudah diolah dan bisa, kalau kita melihat dari sudut pandang kita, itu terdapat banyak sudut pandang kita melihat. Bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berbeda halnya dengan data. Data adalah sekumpulan fakta dan informasi adalah kumpulan data. Jadi informasi adalah kumpulan dari banyaknya data yang diolah menjadi informasi. Jadi kita di sini belajar tentang basis data, yaitu apa sih basis data itu? Oke, sesuai janji saya akan memaparkan tentang apa sih basis data itu. Ya, basis data adalah kumpulan data yang saling terkait dan terorganisasi, yang dikelola sedemikian rupa agar mudah diakses, mudah diperbarui, dan mudah dipelihara oleh pengguna atau aplikasi sistem aplikasi. Tujuan dibuat basis data ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengumpulkan data. Contoh, saat kita ke rumah sakit, mungkin kita tidak perlu lagi untuk menunggu, mengantar, atau memberikan informasi yang berulang. Cukup untuk satu kali kita memberikan informasi. Setelah itu, pada pemeriksaan berikutnya kita tidak akan perlu melakukan pemeriksaan atau pemberian informasi. Kenapa? Karena informasi sudah disimpan dan dikelola agar mudah diakses. Seperti itu. Jadi tujuan basis data yaitu mudah diakses, mudah diperbarui, dan mudah dipelihara oleh penerima atau sistem aplikasi tertentu. Jadi mudah, semudah itu. Jadi data-data sekarang yang kita punya, yang kita miliki sekarang, itu semua tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Tidak akan mungkin. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan data itu terjadi seperti itu.
ada 4 hal. Yang pertama, hardware. Hardware ini dalam bahasa Indonesianya perangkat keras. Contohnya seperti laptop, komputer, monitor, dan sebagainya. Yang kedua, software. Software ini dalam bahasa Indonesianya sih perangkat lunak. Ini contohnya kayak aplikasi-aplikasi pendukung seperti Microsoft, terus Linux, terus lain sebagainya yang mungkin digunakan untuk menyimpan data. Yang ketiga, salah satunya adalah data. Data ini yang penting. Karena bagaimana kita memasukkan data kalau kita tidak punya datanya? Itu. Yang keempat, yang paling terpenting dari semuanya ini adalah manusia. Karena ada hardware, ada komputer, ada software, ada aplikasi, ada data. Tapi kalau tidak ada yang menyimpan, mengolah, atau membuat, atau menyimpan data ke dalam software yang ada dalam laptop, data tidak akan mungkin terjadi. Dan tidak akan ada data. Dan saya lupa yang satu. Yang terakhir adalah penggunaan data atau cara menggunakan. Jadi kita mungkin semua punya laptop, punya komputer, punya monitor dan sebagainya. Kita punya hardware, kita punya laptop, kita punya aplikasinya, kita punya datanya. Terus kita punya kita dan juga manusianya. Tapi kita tidak punya yang terakhir, penggunaan atau cara penggunaannya. Kalau kita punya semuanya ini, terus kita tidak tahu cara menggunakannya, ya data tetap tidak terjadi. Tidak ada penyimpanan data, tidak ada apapun. Jadi seperti itu. Kita selain punya alat, punya aplikasi pendukung, juga punya data, kita harus juga tahu menggunakan. Oke, itu. Jadi data-data yang ada pada database atau saya sederhanakan aja, data-data yang ada pada basis data itu semua punya tahapan-tahapannya. Tidak mungkin terjadi seperti itu, data tiba-tiba muncul kalau tidak punya tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan pertama yaitu tahap konseptual. Tahap konseptual ini seperti kayak tahap contoh kayak mau membangun rumah, kita perlu gambarannya gitu, kayak arsitek penggambaran gitu. Jadi tahap konseptual ini adalah pemaparan tentang sebuah data. Nah, dalam tahap ini kita mengenal yang namanya ERD. Atau dalam bahasa Inggrisnya, ERD ini adalah Entity Diagram Relationship. Begitu. Yang kedua adalah tahap logika. Di tahap logika ini kita berpikir bagaimana data yang sudah kita buat dalam konsep tadi, apakah perlu melakukan perbaikan atau perlu. Jadi di sini kita bermain nalar. Terus yang ketiga adalah tahap fisik. Tahap konseptual, tahap logika, tahap fisik. Tahap fisik adalah implementasi atau hasil fisik. Kalau sudah data sudah jadi, berarti itu adalah tahap fisiknya. Jadi tahap akhir dari semua pemodelan data atau data sudah dalam arti sudah terbentuk data, itulah yang disebut dengan tahap fisik. Semuanya data itu punya tahapan-tahapan masing-masing. Yang pertama tahap konseptual, tahap logika, dan tahap fisik. Oke, kita lanjut ke ERD. ERD ini apa sih? ERD adalah Entity Diagram Relationship. Dalam ERD kita mengenal ada namanya yang paling penting dan paling paham yang harus kalian kuasai adalah entitas.
entitas ini apa sih? Terus atribut, terus relasi. Ini saja dulu konsep utama yang harus kita kuasai. Nanti saya akan jelaskan yang lain-lain sebagainya. Tapi untuk tahap awal saat ini kita bahas yang ini dulu. Oke, sesuai janji saya, kita hari ini bahas tentang IRD. Jadi apa sih IRD itu? IRD adalah Entity Relationship Diagram, entitas, atribut, dan relasi. Jadi entitas ini apa sih? Entitas adalah objek dari dunia nyata yang memiliki perbedaan jelas dengan objek-objek lainnya. Biasanya entitas ini dalam penggambaran atau pembuatan data, entitas ini dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua, kita mengenal istilahnya atribut. Atribut ini adalah pelengkap dari entitas atau menjelaskan kembali apa yang ada di dalam entitas. Jadi contoh, entitasnya mahasiswa. Jadi mahasiswa ini contoh entitasnya mahasiswa. Atribut dalam mahasiswa ini kan ada nama, ada alamat, ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada nomor telepon, ada tanggal lahir. Pokoknya yang menjelaskan terkait tentang mahasiswa. Begitu intinya. Nah, jadi entitas adalah sesuatu yang berbeda dari objek lainnya. Atribut adalah penjelasan entitasnya, dan atribut, dalam atribut itu penggambarannya elips ya. Namun banyak, bukan saja elips, tapi masih banyak, ada beberapa model yang akan saya tampilkan. Ada beberapa model, yaitu seperti ini, dengan seperti ini. Ketiga, relasi. Relasi ini adalah hubungan antar entitas. Jadi entitas mahasiswa, satunya entitas dosen. Jadi mahasiswa dan dosen punya hubungan, yaitu mahasiswa diajar oleh dosen atau dosen mengajar mahasiswa. Bisa begitu. Jadi dua entitas yang memiliki hubungan itu disebut relasi. Dua entitas yang mempunyai hubungan itu disebut dengan relasi. Oh ya, kalau relasi ini menghubungkan dua entitas. Jadi penggambarannya belah ketupat. Oke, kita sudah tahu entitas, kita sudah tahu atribut, kita sudah tahu relasi. Nah, yang saya kenalkan satu lagi, yaitu yang tidak kalah penting adalah entity file. Entity file ini apa sih? Identity file adalah atribut untuk mengidentifikasi atau membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Jadi, untuk memudahkan kita mengenal yang mana identity file-nya, biasanya ada simbol garis bawah pada atributnya. Ya, sedikit informasi bahwa sebelum kita masuk ke IRD, agar lebih paham teman-teman akan simbol-simbol yang kita hadapi di IRD nanti, jadi kita harus pahami ini sedikit supaya lebih mudah memahami IRD nanti. Oke, ini IRD saya yang saya buat untuk kita pelajari sama-sama. Jadi ya, kita langsung saja masuk ke contoh soal.
Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa yang persegi panjang ini adalah entitas, yang bentuknya elips ini adalah atribut, dan yang bentuknya belah ketupat ini adalah relasi. Jadi relasi adalah hubungan, tujuannya adalah untuk menghubungkan dua entitas, begitu. Jadi di sini saya ada buat 7 entitas dengan banyaknya atribut. Tapi tenang, kita sama-sama belajar, kita bahas sama-sama. Jadi aman. Kita mulai dari mahasiswa. Jadi pada tabel mahasiswa ada atribut-atribut, yaitu atributnya nama lengkap. Dalam atribut nama lengkap dipecah lagi menjadi nama depan dan nama belakang. Terus ada NIM. Nah, di NIM ini teman-teman, kalau kita perhatikan dengan atribut-atribut yang lain, dia ini sedikit berbeda. Ada yang sudah bisa tangkap maksud saya? Maksudnya sedikit berbeda. Coba teman-teman kalau masih bingung bisa putar kembali videonya ke belakang. Jadi pada atribut NIM ini adalah identifier. Identifier itu apa? Identifier adalah sesuatu atribut yang membedakan antara atribut yang satu dengan atribut yang lain. Itulah mengapa pada atribut identifier diberikan tanda khusus yang digunakan untuk membedakan antara atribut identifier dengan atribut lain, yaitu dengan garis bawah seperti ini. Jadi kenapa kita perlu identifier? Identifier itu sangat penting ya teman-teman. Jadi dalam normalisasi, identifier ini kalau kita disebutnya primary key. Jadi saya sedikit singgung tentang primary key. Primary key ini adalah kunci utama. Maksudnya kunci utama untuk menjelaskan mahasiswa tentang jurusan di mana, tanggal lahir di mana, nama lengkapnya siapa, nilainya berapa, alamatnya di mana. Cukup dengan satu hal, yaitu primary key-nya. Dengan NIM kita bisa mengetahui semua. Itulah mengapa dalam normalisasi primary key itu disebut sebagai kunci utama, karena dia mampu menjelaskan keseluruhan dari entitas yang dimiliki. Itulah mengapa semua identifier atau bisa kita katakan primary key kalau dalam bahasa normalisasi selalu berkaitan tentang satu yang saya tekankan yang perlu saya ingatkan adalah kode. Kode NIM ini kode mata kuliah. Terus ini juga sama identifier ini. NIM ini identifier. Terus ID nilai identifier. ID jurusan identifier. Fakultas identifier. Nah, di sini di ID nilai ada, kalau kita sekilas melihat untuk bahas relasi,
IRD saja untuk kita melihatnya ini sebagai identifier, dan identifier. Pertanyaan pernyataan itu juga tidak salah, cuman dia menjadi identifier. Yang kedua yang harus dicatat adalah dia berkaitan dengan entitasnya. Contoh, entitas mata kuliah kaitannya dengan kode mata kuliah. Fakultas, jadi ID fakultas, dia langsung berkaitan dengan entitasnya. ID nilai, entitas nilai, ID nilai. Jurusan, ID jurusan. Mahasiswa, NIM. Dosen, NIM. Begitu. Namun kalau kita perhatikan di nilai, ini kan ada 3 identifier. Ini dalam normalisasi, ini adalah primary key, ID nilainya adalah primary key, ID kelas ini adalah foreign key, dan NIM ini adalah foreign key. Kenapa demikian? Karena mereka yang menjadi foreign key ini adalah primary key dari tempatnya masing-masing. ID kelas, primary key-nya di entitas kelas. Terus NIM, primary key-nya di entitas mahasiswa. Jadi kita bahas tentang primary key dan foreign key-nya di normalisasi saja. Di sini saya ingin tekankan bahwa kalau pada tahap IRD tersebut, yang ini garis-garis bawah ini kita kenal dengan identifier. Namun setelah kita masuk ke normalisasi, identifier itu kita katakan sebagai primary key. Oke, sampai di situ cukup paham? Kita lupakan NIM, kita lanjut ke atribut yang ketiga, tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir ini ada atribut yang sedikit berbeda dengan atribut lainnya. Ada yang bisa tebak ini atribut apa? Ini adalah atribut, namanya atribut derived atribut. Kenapa saya sengaja menaruh atribut ini? Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan atribut sini, dan yang kedua saya ingin menjelaskan tentang IRD saya agar kita sama-sama paham. Jadi sebelum kita bahas atribut derived atribut, jadi derived atribut ini adalah atribut yang diturunkan dari atribut sebelumnya, begitu. Bisa dilihat pada slide yang saya berikan di video. Saya ilustrasikan. Budi lahir di tahun 2005. Maka pada tahun 2025 berapa umur Budi? Ya, 20. Jadi dengan kita mengetahui tanggal lahir seseorang, atau dalam ilustrasi tadi tanggal lahir si Budi, kita bisa mengetahui usia Budi. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Terus kita ke yang keempat, tempat lahir. Ya, tempat lahir ini
Terus lanjut ke alamat. Dalam alamat saya pecahkan lagi menjadi 5, yaitu ada jalan, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kota, ada provinsi, terus ada ID jurusan. Terus yang terakhir adalah nomor telepon. Nah, di sini nih saya bahas yang nomor telepon terakhir ini, mantap nih. Jadi dalam atribut nomor telepon ini sedikit berbeda. Ada yang tahu ini atribut apa? Ayo dibuka lagi, diputar lagi kembali videonya. Ya, ini atribut multi-value. Jadi atribut ini saya berikan ilustrasinya. Satu orang bisa memiliki nomor telepon dan email yang unik. Tidak semua orang memiliki email yang sama. Tapi satu orang bisa memiliki 1, 2, atau bahkan 3 email dan nomor handphone. Jadi kapan kita harus meletakkan, atau waktu kapan kita harus meletakkan atribut ini atau menjadikan atribut ini, yaitu kita meletakkannya saat sesuatu itu unik dan seorang mempunyai 2 atau lebih sesuatu gitu. 2 atau lebih yang bisa dia dapatkan, yaitu seperti nomor telepon dan email, begitu. Oke, saya sederhanakan sekali pembahasannya. Terus mahasiswa dengan mata kuliah, relasinya mahasiswa mengambil mata kuliah. Terus mata kuliah mempunyai atributnya kode mata kuliah ini primary key, tapi nanti kita bahas dia di normalisasi. Di situ mungkin teman-teman pasti paham apa itu primary key dan sebagainya. Terus semester, atribut semester, atribut persyaratan, atribut nama mata kuliah, atribut SKS, atribut deskripsi, atribut prodi. Nah, di prodi ini saya tampilkan hanya dua, yaitu TI dan SI. Kebetulan saya TI, jadi saya tampilkan. Terus atribut mata kuliah dengan dosen. Atribut mata kuliah dengan dosen ini punya relasi, yaitu dosen mengajar mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Jadi dalam atribut dosen ada email. Nah, seperti itu dijadikan. Kenapa dikatakan email dan nomor telepon dan sekarang gelar dikatakan multi value? Karena seorang bisa memiliki gelar lebih daripada satu,
nomor telepon lebih daripada 1, email lebih daripada 1. Jadi unik tapi bernilai seorang bisa mendapatkan lebih daripada 1. Berbeda dengan primary key, unik dan satu-satunya. Begitu kalimat sederhana yang saya dapatkan itu perlu diingat. Terus NIP, terus nama lengkap. Dalam nama lengkap itu ada nama depan, ada nama belakang, terus dosen, ada alamatnya, ada jalan, kecamatan, kelurahan. Ini terbalik, ini harus kelurahan dulu, kecamatan, kota, provinsi, terus status pegawai, terus entitas dosen sudah. Kita lanjut ke mata kuliah, mengadakan kelas. Jadi mata kuliah mengadakan kelas. Jadi mata kuliah diadakan di kelas gitu ya. Dalam arti relasinya begitu saya tangkap. Saya buat seperti itu. Jadi kelas dalam atribut kelas yaitu ID kelas, kode MK, nomor NIP, hari, jam, ruangan, kota. Nah, di sini supaya teman-teman untuk masuk ke normalisasi berikutnya tidak terlalu susah untuk memahami yang mana primary key. Jadi contohnya seperti ini. ID kelas primary key-nya adalah ID kelas. Kenapa ID kelas? Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan tentang kode, kayak dosen, NIP, itu kan kode juga. Terus mata kuliah, kode mata kuliah. Kalau sesuatu yang berkaitan tentang kode, terus dia berkaitan dengan entitasnya. Jadi entitasnya kelas, maka primary key-nya ID kelas. Kalau entitasnya mata kuliah, berarti primary key-nya kode mata kuliah. Begitulah. Jadi mudah saja ini. Terus dosen memberikan, kita lanjut, dosen memberikan apa nih? Nilai. Dosen memberikan nilai. Mahasiswa menerima nilai. Nah, di sini ada dua relasi yang ada pada nilai. Terus dalam ID nilai ada beberapa atribut, yaitu entitas nilai punya atribut ID nilai. Ini primary key. Terus ada ID kelas. Nah, terus ada NIM. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada 3 ID kelas, ID nilai, ID dengan NIM. Ketiganya ini ada garis bawah. Kalau teman-teman tidak jeli, pasti menganggap bahwa ini semua adalah primary key. Padahal tidak seperti itu. Primary key itu hanya satu. Yang dua ini adalah ID kelas dan NIM adalah foreign key. Untuk pembahasan foreign key kita lanjut nanti ke bagian normalisasi. Terus nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, terus nilai akhir. Setelah itu ke mahasiswa mengambil jurusan. Oke, mahasiswa mengambil jurusan, primary key-nya ID jurusan, terus nama jurusan, atributnya nama jurusan, akreditasi, atributnya ke prodi, tahun lahir,
ID fakultas, kuota mahasiswa. Terus jurusan memiliki fakultas. Dalam fakultas ada 7 juga, yaitu ID fakultas, nama fakultas, dekan, tahun berdiri, alamat gedung, nomor telepon, email. Jadi nomor telepon dan email bagaimana? Sudah bisa ditangkap? Saya rasa sudah bisa ditangkap. Soalnya mudah seperti itu. Jadi kita selesai contoh kasus. Sekarang kita lanjut ke normalisasi deh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan atau contoh soal tadi, saya ingin menjelaskan sedikit. Normalisasi itu kan kunci, ibaratnya kunci. Jadi dalam kunci-kunci ini saya akan kenalkan 4 kunci yang akan kita gunakan. Yaitu pertama, super key. Super key adalah satu atau kumpulan dari atribut secara unik untuk identifikasi rekon dalam relasi himpunan. Yang kedua, kandidat key. Kandidat key adalah Kunci calon set atribut dari entity yang punya nilai unik, hanya satu saja yang unik. itulah kandidat key. Yang ketiga, primary key. Primary key adalah kandidat key yang dipilih salah satu menjadi primary key atau nilai yang paling unik untuk membedakan antara satu kolom dengan kolom lainnya. Jadi satu kolom, jadi dia ini adalah kandidat key yang dipilih untuk membedakan antara satu kolom dengan kolom yang lain. Begitu. Yang keempat, foreign key. Jadi foreign key ini saya gunakan bahasa yang sederhana macam mana ya. Foreign key ini ibaratnya adalah kunci tamu. Kunci tamu artinya primary key adalah kunci utama yang menjelaskan tentang sebuah entitas, yang menjadikan patokan dalam sebuah entitas. Foreign key ini adalah sebuah entitas lain yang berpindah atau mewakili entitas tersebut dan berpindah ke entitas yang dimaksud menjadi foreign key. Artinya dia ini adalah kunci tamu. Di kolomnya sebelah itu ada dia menjadi primary key. Namun begitu dia pindah ke kolom sebelah, dia menjadi foreign key atau menjadi kunci tamu. Begitu. Jadi primary key jika pindah tabel, pindah relasi, dia menjadi foreign key. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan. Jadi dibuat dia mewakili relasinya berkumpul kayak suatu sekte gitu. Nah, ibaratnya begitu. Primary key adalah kunci utama, foreign key adalah kunci tamu. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya mungkin menjelaskannya. Kita mulai dari UNF atau bahasa kerennya sih normalisasi form. Sebelum saya ingin mengenalkan teman-teman kepada 1 NF, bentuk yang ternormalisasi, saya ingin kita mengenal yang namanya UNF ini. Karena UNF ini adalah
bentuk yang tidak ternormalisasi. Jadi bagaimana sih bentuk yang tidak ternormalisasi itu? Jadi bentuk yang tidak ternormalisasi itu seperti ini, teman-teman. Dia tidak memperhatikan kondisi atau tidak memperhatikan tempat, tidak memperhatikan kondisi data. Maksudnya bagaimana tidak memperhatikan kondisi data? Contoh, ini kan kita mulai dari mahasiswa dulu lah. Mahasiswa, NIM, nama lengkap, Budi Santoso, tempat tanggal lahir, alamat dan nomor telepon ini langsung digabung. Oh iya, nomor teleponnya belum cepat habis ya. Oke. Yang kedua ada NIM 2351145, nama lengkap Cinta Lestari, tempat tanggal lahir Balikpapan, tanggal 20 bulan 8 2003. Langsung digabung dengan alamat jalan, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, langsung masuk ke nomor telepon. Di sini sebenarnya kalau bentuk normalisasi kita harus menghindari yang terjadinya seperti ini. Karena ini namanya penumpukan data. Jadi sebelum kita belajar tentang normalisasi 1NF, normalisasi 2, normalisasi 3, kita harus mengetahui dulu apa sih itu dan data seperti apa yang perlu kita normalisasikan. Nah, kita lewati aja dosen. Di sini juga ada terjadi penumpukan. Kenapa? Karena di tabel dosen ada tabel NIP, ada nama lengkap. Nah, di sini yang membuat kesalahannya adalah yang membuat terjadinya penumpukan data adalah penjelasan tentang data itu dalam suatu field atau dalam satu tabel. Contohnya seperti ini, gelarnya Eskom, alamatnya Jalan Cendana, email, nomor telepon, itu semua digabung menjadi satu tempat. Yang ini nih yang tidak boleh kita lakukan ini, karena ini dapat menyebabkan data redundansi, atau bisa dalam bahasa sederhananya data pengulangan data, begitu, menyebabkan pengulangan data yang berulang dan penumpukan data. Jadi kita buat normalisasi itu tujuannya yaitu untuk menghindari penumpukan data, penulisan data yang berulang. Dan sekali lagi kita bicara tentang data. Jadi kalau berbicara tentang data, kita tidak boleh salah, karena itu berkaitan tentang penyimpanan ya. Begitu juga dengan fakultas, ID fakultas, nama fakultas. Di sini terjadi gabungan dekan, alamat fakultas, nomor telepon, terus data-data tentang fakultas dijelaskan di semua di dalam satu hal ini. Dalam satu hal ini. Dalam satu baris tabel. Dan ini sangat-sangat melanggar. Saya membuat sesuatu yang betul-betul melanggar. Karena ini kita belajar sebelum membentuk normalisasi, kita harus paham tidak ternormalisasi itu seperti apa. Terus
mata kuliah ini yang tidak ternormalisasinya tuh mulai dari jadwalnya ini. Jadwal ada hari, terus ada ruangan digabung menjadi satu. Terus ID nilai, ini nama mahasiswa, kelas, mata kuliah ini digabung menjadi satu. Nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS digabung menjadi satu. Kelas juga begitu. Jadi saya katakan bahwa tujuan kita buat normalisasi untuk menghindari terjadinya penumpukan data seperti ini ya. Oke? Sudah paham? Good job. Oke. Oke, berbeda dengan unnormalisasi 1NF atau normalisasi 1, normalisasi 2, normalisasi 3 memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk menjadi 1NF adalah Oke, kita bahas banyak tentang syarat-syarat normalisasi 1. Dan ya, ini kita terapkan. Jadi di normalisasi 1 ini berbeda dengan UNF tadi. Di sini kita memisahkan semua. Nama fieldnya kita bagi dia supaya mudah dipahami dan kita juga tidak melanggar syarat-syaratnya. Jadi dalam pembentukan 1NF seperti ini ada NIP, ada nama depan, ada nama belakang, ada nama lengkap, ada nama email, ada nomor telepon. Ini semua dibuat baris sendiri-sendiri. Nah, ini semua yang kita lihat ini adalah bentuk penyederhanaan dari UNF yang menumpuk tadi. Jadi yang menumpuk dalam UNF yang satu barisnya tumpuk turun ke bawah, ini penjelasannya dibuat sangat lebih singkat lagi karena di sini kita melihat tabel dosennya jauh lebih mudah dibaca karena sudah ada pemisah kan, membagikan antara nama depannya sendiri, nama belakangnya sendiri, terus nama lengkap, gelar, email, nomor teleponnya sendiri-sendiri. Nah, ini teman-teman bisa baca ini. Ini maksud pelajari. Jadi mungkin saya juga tidak akan menjelaskan dari atas sampai bawah untuk membacakan semuanya, tapi saya akan jelaskan kenapa dia bisa seperti ini. Karena itu ini di abnormalisasi, unnormalisasi penumpukannya terjadi penurunan ke bawah, namun berbeda di normalisasi 1. Normalisasi 1 ini dia menjabarkan satu-satu begitu. Jadi email dan nomor telepon dengan gelar tadi yang digabung tadi di sini dibuat satu-satu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat data tidak redundansi.
Dan semakin ke sana atau semakin menuju 3NF, data itu akan semakin sedikit. Jadi ini adalah bentuk awal dari 1NF normalisasi. Seperti ini. NIP ini, primary key, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Terus tabel mahasiswa dipecah-pecahnya juga seperti ini, dipisah. Jadi kalau tadi kan tabel dalam normalisasi langsung digabung semua, bahkan alamat-alamatnya digabung semua memanjang ke bawah. Di sini berbeda karena di sini teman-teman alamatnya itu adalah multi-value. Kita sudah tahu kan alamat multi-value. Kalau alamat multi-value dan itu melanggar normalisasi pertama, yaitu tidak boleh multi-value atau data yang bernilai banyak, maka tabel-tabel itu, data-data itu maka data-data itu digabungkan seperti ini. Maka data-data itu dipecah seperti ini, dibuat data baru, namanya tabel alamat. Begitu juga dengan tabel mahasiswa. Ini dipecah, dijelaskan satu-satu, nama lengkapnya, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, yang dimana tadi sebelumnya digabung semua. Terus alamat juga dimana digabung semua di sini, karena alamat itu termasuk composite atau data yang bernilai banyak. Jadi tabel alamatnya ini dibentuk seperti ini, dibuat satu demi satu, dipecah satu-satu. Terus mata kuliah ini seperti ini penjelasannya. Oh iya, kalau di depan seperti ini ya primary key, kayak kode MK, kode mata kuliah itu primary key. Terus dalam mata kuliah kan ada itu tabel persyaratannya. Di IRD ada tabel persyaratan itu, ada atribut persyaratan itu. Persyaratan itu memiliki nilai atau data yang komposit, jadi tabelnya dibentuk sendiri. Oke, kita bahas sudah normalisasi 1, kita lanjut ke normalisasi 2. Normalisasi 2 ini ternyata memiliki syaratnya tersendiri. Syarat yang pertama yaitu harus memenuhi 1NF. Yang kedua, jadi normalisasi 2 yaitu syarat normalisasi 2 yaitu 1, sudah memenuhi normalisasi 1. Yang kedua, atribut yang lain harus memiliki ketergantungan terhadap primary key. Dan yang ketiga, jika terdapat atribut yang tidak bergantungan dengan primary key, dengan kata lain, atribut itu bisa dipindahkan atau dihilangkan. Bagaimana? Sudah mengerti? Kalau belum, kita bahas sama-sama. Oke.
Oke teman-teman, normalisasi tadi yang UNF itu sangat numpuk, begitu diturunkan kembali menjadi 1NF per baris, dimana harinya sendiri, tanggalnya sendiri, terus jamnya sendiri. Kita sederhanakan menjadi sederhana sekali. Nah, di sini 2NF kita buat lebih sederhana lagi. Kenapa demikian? Karena ini nih sangat penting ini untuk mengurangi yang namanya data redundansi, dimana pada 2NF ini yang pertama yaitu sudah memenuhi syarat 1NF. Istilahnya kalau sudah memenuhi syarat 1NF terus disaring lagi, maka hasilnya ya seperti ini. Sangat-sangat sedikit. Jadi yang seperti yang saya katakan di awal, bahwa untuk menjelaskan tentang data diri mahasiswa cukup dengan satu hal saja, yaitu dengan NIM-nya saja, begitu. Jadi di ID fakultas 2NF ini ada ID fakultas, ada nama fakultas, terus ada dekan, ada alamat fakultas, nomor telepon fakultas, email fakultas. Jadi memiliki ketergantungan langsung dengan primary key. Begitu. Maksudnya bergantungan langsung kan kayak gini. Nama fakultas itu berkaitan langsung dengan ID fakultas. Pokoknya yang menjelaskan tentang fakultas. Di luar daripada itu, ya seperti kita lihat teman-teman, dihilangkan. Maksudnya kita tidak membutuhkan data yang berulang, gitu. Itu tujuan awalnya sebenarnya. Dibuat data redundansi seperti ini. Jadi ini ada ID fakultas, ada nama fakultas, ada dekan, ada alamat fakultas, ada nomor telepon fakultas, ada email. Terus yang kedua, jurusan. Nah, kalau kita perhatikan ID di jurusan 1NF itu panjang ke bawah. Teknik informatika, sistem informasi. Padahal kalau dalam bentuk penyederhanaannya, kita cukup tahu bahwa J001 adalah milik teknik informatika dengan akreditasi baik yang berada di ID fakultas. ID fakultas punya sekian, berapa dengan ID fakultasnya ini bisa mengetahui, oh dia di sini. Jadi ID fakultas ini adalah foreign key dan ID jurusan ini adalah primary key. Jadi ID fakultas yang di atas adalah primary key, masuk ke atau menjelaskan tentang jurusan, atau dia menjadi tamu, dia pindah ke tabel jurusan, dia menjadi foreign key atau kunci tamu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu ini, untuk menjelaskan tentang ini, tentang nama siswa ini di fakultas ini, jurusan ini, akreditasinya segini. Dan kita bisa lihat saja ya teman-teman, di ID fakultas itu sudah mencangkup nama-nama seperti nama fakultas, alamat fakultas, dekan, nomor telepon fakultas, itu sudah ada dalam ID fakultas. Jadi kita cukup menggunakan ID fakultas untuk menjelaskan tentang jurusan. Begitu.
sangat mudah dimengerti. Saya rasa penjelasan saya, karena saya sederhanakan sesederhana mungkin. Terus nilai, UNF nilai, NIM, kode MK, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Ya, ini untuk menjelaskan tentang menentukan nilai, kita harus mengetahui namanya NIM. Siswanya apa nama siswanya. Dengan NIM itu kita mengetahui nama siswanya siapa. Ini 2551049 ini Budi, kalau tidak salah Budi Santoso. Kode MK MKK03 ini kalkulus 1. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa tidak ada nilai akhir di tabel berikutnya? Karena nilai akhir dibentuk dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi kalau kita letakkan lagi nilai akhir di belakangnya, itu terjadi yang namanya penumpukan data atau data redundansi. Pintar. Terus ini juga ID kelas, nama kelas, semester, tahun ajaran. Nah, ID jurusan ini masuk sebagai foreign key, yaitu kunci tamu. Jadi ya, kita perlu dijelaskan bahwa jurusan ini berkaitan dengan informatika, nama-nama jurusan, terus berkaitan tentang agritasinya jurusan. Jadi teknik informatika itu berada di kelas mana dan semester berapa, itu maksud dari tabel ini. Jadi yang di samping ini, kotak kecil ini adalah relasi antar kelas, di mana relasi ID kelas dengan NIM atau nomor induk mahasiswa. Jadi ID kelas dengan nomor induk mahasiswa atau NIM ini menjelaskan terkait tentang kelas. Jadi ada nama mahasiswa, ada nama ID kelas. Kita tahu bahwa ID kelas mahasiswa ini berada di kelas ini, begitu. Jadi dengan adanya data seperti ini, kita mengetahui banyak hal. Mulai dari NIM itu mencangkup nama seluruhnya, nama lengkap, nama depan, nama belakang, terus dan sebagainya, tanggal lahir dan sebagainya. Yang berkaitan tentang mahasiswa, ID kelas itu berkaitan tentang apa saja yang ada di kelas, berkaitan tentang ruangan dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan di normalisasi 1. Di normalisasi kedua ini hanya penekanan tegas atau mengurangi data-data yang berulang, begitu. Sudah paham? Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Ini lebih, D3NF ini lebih sederhana lagi. Ini tabel fakultas. Ini tabelnya semakin lama semakin sedikit, karena ini ID fakultas, nama fakultas, dekan, alamat. Jadi untuk menjelaskan tentang fakultas, cukup dengan ID fakultas,
tahap 3 normalisasi ini lebih menekankan pada ketergantungan penuh. Jadi tidak ada ketergantungan nilai atribut dengan yang lain. Jadi seperti ini ilmu komputer FK2, terus jadi ID Prodi, ini tabel jurusan, nama program studi, ID fakultas. Jadi untuk menjelaskan tentang jurusan hanya seperti ini. Kita tahu ID prodinya, kita tahu nama prodinya, dan fakultasnya di mana. Hanya itu. Jadi sesimpel itu dijelaskan. Jadi kita tidak perlu yang panjang-panjang, yang atau dalam artian data yang tidak perlu kita cantumkan, padahal data-data itu ya berulang. Artinya kita tidak perlu menjelaskan secara detail, padahal data itu hanya membutuhkan tentang ID fakultasnya saja. ID fakultas itu kan macam-macam, sudah banyak sekali yang tercantum di dalamnya. Begitu. Ada ID kelas, semester, tahun ajaran, ID prodi, terus ada NIM, ada nama lengkap, ada jalan. Ya, jadi ini ada relasi antar kelas dan NIM. Untuk menjelaskan relasinya ini ya saya jelaskan sedikit bahwa menjelaskan di mana kelasnya siapa mahasiswanya ya. Begini, dengan kita mengetahui ID kelasnya dengan NIM-nya, kita mengetahui oh mahasiswa ini di sini, kelas ini, hari ini, ruangan ini, jam segini. Ini sudah dijelaskan semua di ID kelas. Jadi sudah paham tentang 3NF. Syukurlah.